Hello guys, Venus Doctor here. Hari ini gue mau cerita tentang keluh kesah pertama kali gue nge-vape. Ini mungkin bisa jadi cerita juga untuk teman-teman yang mungkin baru mulai vaping sebagai vapers yang newbie ya. Kita bilangnya vapers newbie. Apa aja sih keluh kesah yang dirasain pas memulai untuk nge-vape? Tapi gue mau cerita juga sedikit dari mungkin awal gue nge-vape itu dari mana. Jadi pertama gue nge-vape dikenalin sama teman gue karena gue dulu ngerokok, jadi mulailah teman gue ini kenalin gue sama vape supaya rokoknya berhenti. Maksudnya seperti itu. Tahun 2014. Dan device yang pertama gue pakai itu vape pen dari, kalau nggak salah gue Kangertek. Nanti gambarnya ada di sini nih. Dari Kangertek, bentuknya kayak bolpen dan bener-bener itu mungkin vape paling keren di saat itu ya, mungkin bentuknya kayak gitu kali ya. Koilnya harus diganti dan harga koilnya pun mahal. Liquidnya dulu masih pakai Liqua dan harganya juga lumayan banget ya di zaman itu, nggak murah sama sekali. Makanya di 2014 orang-orang yang nge-vape itu masih sangat jarang, masih sangat dikit banget. Cuma kendalanya karena gue dikenalin sama teman gue dan gue tidak tahu beli koilnya di mana, akhirnya vape itu terlantar. Koilnya itu cuma gue lepas, pasang yang baru sampai gue punya cadangan itu habis. Setelah itu ya udah, gue berhenti nge-vape. Di situ gue pakai vape sekitar 6 bulan mungkin, hanya 6 bulan. Gue nggak tahu koil yang rusak tuh ciri-cirinya seperti apa. Cuma dibilangin kalau gosong ganti. Nggak kayak zaman sekarang, dimana kalian dapat edukasi yang baik, dapat cerita yang baik dari orang-orang juga, cara untuk merawat vape dan lain-lain. Kalau di zaman itu sama sekali nggak ada. Jadi kalian mau nanya juga nggak bisa ke sembarang orang, harus datang ke vape store dan kawan-kawannya lah. Sangat sulit di 2014. Dan akhirnya vape-nya itu gue jual ke temen gue. Gue gak ngerti juga sekarang diapain. Waktu itu dijual cuma seharga 250.000 gitu ya, apa 200.000. Lupa gue, yang pasti murah banget lah. Akhirnya setelah berhenti nge-vape itu, gue balik ke rokok lagi. Dan di 2016 teman-teman gua di tongkrongan mulai pakai advance mode. Bentuknya nggak kayak gini, tapi mirip seperti ini. Dulu itu pertama gua mulai belanja ke cloud vaping. Kalau kalian teman-teman yang di Bandung mungkin tahu, cloud vaping ini termasuk salah satu toko yang dari awal sudah buka di Bandung. Gua belanja Wismac RX 2/3 karena di saat itu yang bisa sampai 200 watt pilihannya tuh cuma Wismac dan Therion. Tapi Therion menurut gua harganya waktu itu kemahalan. Wismac gua tebus di harga 750.000 deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah di segituan. Tapi under sejuta. Kalau Therion itu yang 185 ya. Therion pokoknya gitulah. Yang wattnya tinggi itu harganya udah di sejuta lebih di zamannya. Akhirnya gua pakai itu dan RDA atasnya gua pakai Tsunami O10 tapi second. Gua tebus seharga 300.000 ke teman gue. Tsunami-nya masih ada sampai sekarang, cuma kalau nggak salah gue plastik atasnya tuh meleot. Karena pernah ke firing sendiri di tas dan RDA-nya itu sampai nggak rata lagi. Jadi bentuknya tuh ini udah tinggi sebelah gitu karena yang satu masuk ke dalam. Kendala gue pada saat 2016 itu adalah mencari settingan yang tepat. Karena di zaman 2016 belum ada yang jual kawat-kawat pre-build. Baru ada round wire aja. Akhirnya gue mencoba dari banyak sekali round wire. Gue coba dari stainless steel, Kanthal A1, lalu gue pakai Nichrome juga pernah, Nichrome 80, 90. Akhirnya gue nemuin yang paling oke settingan menurut gue itu adalah pakai stainless steel. Dan itu juga roll-rollan gitu. Stainless steelnya bentuknya, lu kebayang gak sih kayak kabel listrik yang kalau lu beli di toko listrik, oh mau beli drometer ditarik sama dia, gitu. Bentuknya roll-rollan kayak gitu, cuma kecil mini. Harganya 90.000 apa 100.000 ya untuk berapa puluh meter gitu. Sampai sekarang juga masih ada itu kawat dan gak gue pakai lagi karena setelah mencari settingan yang pas di tahun-tahun sekarang, gue lebih cocok pakai Nichrome. Di zaman itu gue tuh bisa ganti koil 1 hari itu 3 kali ganti koil karena nggak nemu rasa yang tepat, nggak nemu rasa yang enak. By the way, gue dulu kapasnya pakai Muji. Kalau kalian inget banget yang pernah pakai kapas Muji, biasanya disaranin untuk Scottish wikingnya gaya Scottish gitu. Muji itu bentuknya lembaran, kayak kapas-kapas kecantikan. Cuma dia warnanya agak lebih kuning dan masih ada serat-serat si kapasnya. Dibuka, truk, kan jadi tipis tuh. Nah, baru kita ambil sedikit, kita sobek. Bukan dipotong kayak gitu, disobek, terus baru kita gulung. Dipasang,
Udah ngepas semua, kita potong. Kayak gitu tuh. Kalau sekarang udah ada Holy Fiber yang memang sudah pasti enak, rasanya juga manisnya dapat. Terus kalian juga udah nggak usah bingung-bingung lagi dengan gaya-gaya Scottish, motong-motong, ngerapihin, nyisir. Si kapasnya tuh biasanya disisir kalau kalian yang nggak tahu. Apalagi yang untuk motong kapas Muji itu lurus cuk 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 cuk. Nah, biasanya harus disisir lagi biar dia agak lebih terbuka seratnya, sehingga liquid itu bisa masuk atau menyerap dengan sempurna. Di zaman itu, nggak banyak yang bisa ngajarin gue juga untuk cara coiling. Tapi gue coba beraniin diri aja lah. Beli-beli beberapa barang yang menurut gue perlu. Obeng, dulu gue masih banget pakai obeng. Gue inget banget. Obengnya tuh bentuknya kayak gini. Gue ambil yang ukuran paling gede, kalau nggak salah gue di 2,5 mili. Terus gue langsung putar di sininya. Kenapa? Karena gue nggak punya duit beli kuro. Kuro itu alat untuk bikin coil yang jadi dia dijepit gitu di ujungnya, terus ada tutupnya, dipasangin, kalian tinggal puter cuk 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 cuk, tinggal pengen berapa lilit bikin doang. Gue tuh dulu nggak punya duit beli kuro, kayaknya 100.000 lebih aja gue nggak ada duit nganggur tuh segitu. Makanya akhirnya gue pakai yang ada, gue pakai obeng. Ya, dan akhirnya gue terbiasa pakai obeng sehingga pas punya duit nggak beli kuro juga sih. Setelah itu gue sempat gonta-ganti RDA. Pertama, gue pakai Tsunami itu, kerasa enak, nyaman, udah nemu settingan paling tepat. Kalau nggak salah gue Tsunami itu bottom airflow, jadi airflow-nya di bagian bawah. Udah gitu gue coba beli Tesla Invader yang kayak box jerigen. Itu boxmat pertama gue. Boxmat pertama gue itu sempet membuat gue bingung. Walaupun pengoperasiannya simple, tapi untuk ngitung OHM dan lain-lain ternyata nggak ada sih layarnya kan. Kalau Mbak Dupe itu ngomongnya nggak ada TV-nya. Jadi gue tetap masih pakai si Wismac untuk cari OHM yang tepat, settingan OHM-nya. Kalau RDA-nya, gue sempet coba pakai dot mod, tapi RTA. Dia tank bentuknya. Gambar di sini. Cing. Udah gitu, warnanya emas, tapi KW gue belinya. Karena di zaman itu nggak punya duit lah ya. Dot mod tuh memang udah pricey dari zaman dulunya. Udah sekitar, kalau yang orinya sejuta lebih deh. Gue beli yang KW itu 200 ribuan. Nggak terlalu nyaman, apakah mungkin karena KW-nya atau mungkin karena gerigi-geriginya. Jadi gue kurang nyaman tuh pakai dot mod, dan rasa dari si flavor yang dihasilin pun nggak maksimal. Gue rasa sih karena KW ya. Kalau original harusnya oke juga. Apakah dulu gue nggak ngerti cara nyeting? Bisa juga. Kejadian Tsunami yang mendelep ke bawah itu tuh karena pakai Tesla Invader. Dulu pencetannya ini si klik buttonnya udah nggak pas lagi, akhirnya bisa ke firing sendiri dalam tas. Jadi untuk kalian teman-teman yang modnya sudah tidak layak untuk digunakan, baiknya di servis dulu ya. Banyak sekali servis area atau service store yang ada di kota-kota kalian pastinya. Salah satunya adalah di Jakarta Selatan, kalian bisa mampir ke Bago Vape Bar. Pas pertama nge-vape, yang kerasa itu pasti batuk. Semua orang pasti batuk. Ada sih yang enggak, tapi jarang. Kenapa? Karena ada uap masif yang masuk ke dalam badan, dan katup yang ada di tenggorokan itu kayak memaksa yang satu, ini buka apa nutup ya? Buka apa nutup ya? Makanya akhirnya dia menolak, akhirnya dibuang keluar lagi. Itulah mekanisme batuk. Tapi setelah 3 harian sih nggak ada masalah. Cuma gue masih hybrid waktu itu. Gue pakai modnya ya round setahunan, terus berhenti. Kenapa? Karena bosan. Liquid pertama gue itu Freaking Donut dari Juice Nation. Dan itu menurut gue liquid yang masih nostalgia sampai sekarang. Ada beberapa liquid juga yang gue coba seperti Mahima, lalu Limosin. Gue sempat bikin liquid juga, ya tentunya tanpa cukai ya, karena zaman dulu kan belum ada cukai. Tapi nggak laku. Yang gue bingung, ada orang yang menyukai liquid gue sampai dia nanya, masih ada stok nggak gitu. Gue pengen beli dong. Padahal, ya menurut gue sih enak ya. Cuma kalau dirasain sekarang kok kayaknya manis doang rasanya. Apa karena steppingnya udah kelewat panjang juga. Dan dulu itu nggak pakai acara ngitung-ngitung nikotin gitu. Nggak pakai acara kayak gitu. Dulu tuh cuma pakai ya liquid juga sekitar 3 mg paling nikotinnya, paling mentok juga 6, nggak ada yang nikotin tinggi. Nggak kayak sekarang, kalian dapat edukasi tentang over nikotin, kalian dapat edukasi tentang nikotin yang masuk ke dalam badan itu yang cukup berapa, terus gejala-gejala dari over nikotin. Nggak secanggih sekarang. Dulu tuh Facebook hanya jadi ajang tempat untuk jual beli aja, nggak untuk edukasi. Ada sih, tapi dikit. Terus berita yang cukup bikin panik orang-orang itu adalah postingan
Facebook, bukan Instagram, postingan Facebook di mana seorang wanita terbujur di rumah sakit, nggak kaku sih. Jadi dia dirawat di rumah sakit dan dia bilang, ini semua karena vape. Di saat gua dari kemarin pakai liquid coklat, akhirnya ada endapan di paru-paru berwarna coklat. Padahal itu adalah paru-paru basah, dan paru-paru basah itu disebabkan oleh infeksi, mau itu bakteri, virus, atau jamur. Tiga-tiganya ini bisa nyebabin paru-paru basah dan ditambah dengan kondisi paru-paru yang lemah. Makanya kenapa bisa terserang kondisi seperti tersebut. Cuma memang ada andilnya vape ini terhadap kesehatan paru-paru, tapi risikonya lebih minim dibandingkan sama rokok konvensional. Nah, itu yang perlu kalian garis bawahi. Jadi makanya gue tidak sarankan kalau kalian tidak merokok sama sekali, terus mau coba untuk gunain vape. Gua nggak saranin. Kenapa? Karena ya tubuh udah sehat, terus ngapain kalian rusak? Kasarnya kayak gitu. Ini adalah alternatif untuk berhenti ngerokok. Di situ mulai banyak tuh perseteruan, pertikaian, sampai akhirnya ketemu konklusi paru-paru basah itu tidak disebabkan oleh vape. Ya, balik lagi lifestyle kalian. Apakah memang lifestyle-nya buruk atau enggak gitu. Bisa nyebabin, bisa sebagai pemicu sekundernya. Tapi balik lagi, infeksinya ini yang cukup mengganggu. Kenapa bisa ada endapan cairan warna coklat? Karena itu adalah darah yang terkumpul di bagian paru-paru. Makanya pas ditarik, warnanya itu tidak merah. Karena sudah lama terendap, warnanya jadi coklat. Jadi bukan liquid coklat sama sekali ya. Analogi itu sangat gak masuk buat gue yang kuliah kedokteran sih. Setelah itu gue mulai vaping lagi di tahun 2018. Kebetulan gue punya pacar yang sekarang jadi istri gue, ya Nadine Labuf ya kalau kalian tahu. Gue munculin juga gambarnya kalau kalian nggak tahu, tapi harusnya tahu sih. Nggak lah, tapi gue nggak terkenal itu ya. Dia nggak bisa banget sama bau rokok. Jadi dia nyaranin gue untuk nge-vape aja. Gue kebetulan ketemu dia karena kita lagi mau ngobrol tentang liquid. Dia itu kerja di Soulkeeper. Ada beberapa liquid yang menurut gue sangat menarik. Salah satunya adalah, gue lupa banget. Ya pasti ada Medival juga. Medival itu masih jajaran dari Soulkeeper, dan itu varian Blueberry Tobacco itu favorit gue banget. Kalau Soulkeeper, gue takut salah nyebutnya. Dulu itu ada caster-casternya deh kalau nggak salah. Gue lupa. Kalian searching aja deh. Gue lupa banget kalau Soulkeeper. Karena bukan merupakan liquid favorit gue di zaman itu. Yang favorit gue adalah jajarannya namanya Medival. Medival ini Blueberry Tobacco, dan itu yang bikin gue berhenti ngerokok. Gue berhenti ngerokok dengan nikotin 9 mg. 8 mg. Karena di zaman itu semua orang tuh bikinnya 3, 6, 9. Tapi dia itu bikinnya 8 dan berapa gitu. Jadi varian nikotinnya tuh nggak umum, nggak wajar. Walaupun seperti itu, perjuangan gue untuk berhenti ngerokok tuh cukup panjang. Jadi gue masih kadang-kadang di klinik colong-colong tuh ngerokok, pas pulang dimarahin karena masih bau. Terus gue di WC tuh masih colong-colong ngerokok di zaman 2018. Makanya gue punya asbak dulu di WC ya. Asbaknya pakai tong sampah S Hardware yang dia merchandise S Hardware gitu, bisa dibuka cuk gitu. Nah itu biasanya gue isiin tisu basah, tisu yang gue kasih air, jadi dia agak sedikit basah. Jadi kalau mau matiin rokok, gue tinggal buang ke bawah, cus gitu. Terus mati rokoknya. Jadi nggak ngebul-ngebul di kamar mandi. Masih dimarahin juga sama Nadine, sampai akhirnya gue sadar lingkungan itu sangat membantu kalian untuk berhenti melakukan habit-habit yang buruk. Akhirnya gue tobat di 2018 akhir. Kalau nggak salah gue bulan Oktober atau November. Di situ gue berhenti total, nggak ngerokok sama sekali, nyaman dengan vape yang gue gunakan. Even setelah makan, buang air besar pun gue bisa pakai vape. Nggak perlu pakai rokok lagi, karena yang dikeluhkan orang tuh biasanya di setelah makan dan buang air besar. Sampai akhirnya di suatu ketika di tahun 2019 awal, gue ingat banget di Januari, gue tuh harus meeting, ketemu temen gue. Gue bawa device, dulu gue udah pakai Hexom, warna ungu punya Nadine. Di atasnya gue pakai Arta RDA. Gue bawa device-nya, tapi gue nggak bawa liquidnya. Nadine ini samanya pelupa. Pikun juga sama kayak gue, nggak jauh-jauh beda dah. Dia bawa liquidnya, tapi nggak bawa modnya. Jadi akhirnya kita seteng nih, setengah-setengah, semuanya separuh-separuh. Salah satu harus ada yang ngalah. Akhirnya gue yang ngalah, karena gue berpikir, udahlah, gue tinggal ngerokok aja gitu. Gue pikirnya kayak gitu. Ya udah, gue gojekin aja si mod dan
RDA-nya, sampai baterainya semua, pokoknya lu tinggal pakai aja semua. Gue kirimin aja ke sana. Gue kirim pakai Gojek biar nggak hilang. Dulu gue bungkus pakai bungkus makanan. Jadi lu tahu nggak sih kayak bungkus buat take away makanan yang bentuknya kayak box bisa dibuka gitu. Nah gue pakai itu. Tutup, gue lakban yang rapi. Terus gue pakai kresek, gue titipin ke mamang Gojeknya biar nggak hilang. Karena kalian tahu ya, Hexom kan harganya rada lumayan. Udah gitu kalau misalkan hilang kan ya nggak lucu juga ya. Gue harus gantiin kan. Zaman itu gue nggak punya duit. Ya sampai sekarang juga segini-segini aja sih. Di titik itu akhirnya gue coba beli rokok. Rokok yang selalu gue pakai di zaman 2018 sampai sebelumnya. Kalau gue boleh spill, mereknya itu depannya D, belakangnya L. Karena zaman itu rokok itu cukup murah. Dan mungkin dia sedang promo 16 batang itu di harga 12 atau 13 ribu. Gue pikir tidak akan terjadi hal yang aneh-aneh. Tapi ternyata setelah ngerokok 1 batang, gue ngerasa mual, pengen muntah, dan mencret ya. Mencret 1 hari full. Nah setelah mencret itu gue bingung, gue mesti ngapain nih kalau misalkan mencret-mencret begini. Akhirnya meeting juga nggak jalan benar, pulang dalam keadaan sakit perut, nggak enak. Besoknya gue kasihin rokoknya ke satpam puskesmas. Nih Kang, mau nih gue kasih dah, udah pakai aja. Gue udah nggak masuk lagi. Dari situlah gue tahu kalau misalkan badan gue ini udah nggak bisa kena rokok lagi, jadi akhirnya gue full vaping semua. Ya mungkin segitu kali ya, bukan cuma keluh kesah tapi cerita sedikit dari apa yang pernah gue rasain mungkin dari pas pertama mulai vaping sampai sekarang. Semoga menginspirasi, semoga dapat info untuk kalian juga, berguna juga, ada ilmu-ilmu yang bisa kalian petik, bisa kalian ambil. Dan sekarang gue sudah 3 tahunan nggak ngerokok sama sekali, ya kecolongan 1 kali itu doang. Dan gue nyaman kok, nggak ada masalah menurut gue, cukup enak. Gue nafas juga lebih oke, olahraga bisa lebih tinggi endurance-nya, atau apa ya, endurance tuh kalau kita bilang stamina kali ya, jangka waktunya gitu, jangka waktunya bisa lebih panjang. Dan gue rasa gue sehat banget sih sekarang. Ya walaupun kalau bisa dibilang sehat, vape tuh nggak sehat tetap aja. Tapi semoga lah ini menginspirasi teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih hybrid dan sulit untuk berhenti, bisa punya motivasi. Mungkin segitu aja. Jangan lupa untuk mampir ke media sosial gue, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok. Dan jangan lupa juga, kalau kalian suka sama video ini, like. Kalau nggak suka, boleh dislike aja, nggak masalah. Ya, mungkin segitu aja info dari gue hari ini. Beta Seta sign out. See you on the next video. Bye-bye.